Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan taufik hidayah, masih mau hadir ke majlis ilmu di tengah masa pandemi kayak begini. Karena banyak orang sekarang udah ninggalin masjid, ninggalin musola, ninggalin majlis hanya karena alasan corona. Ya, rugi sebenarnya itu ya, rugi banget. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau masalah mati udah ada catatannya, hadirin. Antum boleh percaya boleh enggak, tapi kita semua ketika di perut ibu kita usia 4 bulan udah ditulis tuh ajal kita. Abdul Hafiz nanti lahir tanggal ini, meninggal tanggal ini, hari ini, jam sekian, tempatnya ini, sebabnya ini. Udah ada catatannya itu. Dan orang gak bakal bisa lari dari kenyataan itu, gak bakal bisa lari dari takdir itu. Jadi rugi. Corona nggak jamaah, corona nggak ke masjid, majlis, corona nggak ke masjid, rugi. Ya. Apalagi gak Jumatan, dilarang oleh pemerintah kita katanya. Ya. Kalau pokoknya jamaah Nurul Fatah kalau bingung mau Jumatan ke Nurul Yakin aja udah. Ya. Kalau bingung nih buka nggak buka, bingung Nurul Yakin dah. Insya Allah Nurul Yakin nggak tutup. Ya. Seandainya pun dipaksa tutup, bikin di pelataran madrasah nggak ada liburnya, insya Allah. Ya. Masa ibadah libur, takut kita. Mendingan mati lagi ibadah daripada mati di rumah, apain? Ya. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita terakhir masih dalam kitab Safinatun Najah, terakhir membahas mengenai adadul ab'ad minas shalah, ya, tentang ab'adus shalah, sunnah-sunnah ab'ad dalam shalah. Kemarin ada berapa disebutin? 7, ya. Tapi kalau dijelaskan secara terperinci jumlahnya jadi berapa? 20, ya. Nah, ini kita bahas tuh. Ini sunnah ab'ad, kalau kita tinggalkan maka kita sunnah mengganti dengan sujud sahwi. Kalau kita nggak sujud sahwi, sah nggak sholat kita? Tetap sah. Jadi sujud sahwi itu sunnah. Nggak sujud sahwi pun sholat kita tetap sah. Cuma ya pahalanya berkurang, tidak sempurna. Gitu ya, jelas ya. Kalau hayat, nah, hayat itu banyak, ya. Bisa sampai 500, bisa sampai 1000, banyak sunnah-sunnah dalam sholat. Ada kitab namanya Khamsumia Sunan fi Shalah, 500 sunnah dalam satu kali sholat. 500. Ya. Jadi kalau kita tahu, oh ini sunnah tuh pahala semua itu. Makanya mungkin suatu waktu kita ngaji itu biar tahu. Bahkan ada yang menghitung sampai 1000 sunnah dalam sholat. Nah, ini di kitab ini Safinah nggak dibahas sunnah hayat apa saja, yang dibahas ab'adnya. Berarti selain ini namanya hayat. Berapa itu? Banyak, ratusan. Ya. Nah, itu kita nggak bahas dah. Nanti ada di kitab yang lebih gede kita bahas. Cuma yang saya ingin bahas di sini, walaupun nggak masuk dalam Safinah, adalah makruhat fi shalah. Al makruhat fi shalah, perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Ini di Safinah nggak ada. Kalau yang bawa buku catat ya. Ini anak nggak jelasin seluruhnya, cuma sebagian saja. Di antara makruh dalam sholat, ja'lu yadaihi fi kummaihi fi khamsati asya. Inda taharrumihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa qiyamihi min tasyahhudihi wa julusihi lahu. Makruh dalam sholat memasukkan tangan ke dalam kum. Kum itu ini nih, lengan baju. Kalau orang Arab, apalagi ulama, itu baju lengannya lebar-lebar. Ininya nih, bolongannya lebar. Jadi dimasukin gini tuh. Masukin. Ini makruh. Ya. Ketika taharrum, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ya, ketika sujud,
ketika berdiri dari tasyahud dan ketika duduk ketika tasyahud. Ya, sekarang mungkin kita nggak ada yang sampai masuk begitu. Seandainya ada baju kepanjangan gitu, ini makruh gini ya. Atau pakai sarung tangan, itu makruh. Kecuali ada uzur, sakit, lagi kedinginan, sarung tangan apa. Cuma kalau nggak ada uzur, buka aja lepas, gini, biasa. Paham? Kalau ente tutupin, hukumnya makruh. Yang kedua, iltifat biwajhi bila hajah, menoleh dengan wajah tanpa ada hajat. Sholat noleh-noleh, melihat ke kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, makruh tuh sholat begitu. Diem aja, ini muka diem, jangan gerak-gerak. Pandangan mata arahkan ke tempat sujud, udah gitu aja udah. Baca gitu. Nggak usah noleh, kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Misalnya hifzi mata, menjaga barang. Tas kita duitnya banyak, ya. Mau beli sound system duitnya di tas semua. Ya. Sholat ngeri, lirik-lirik. Nah itu daripada diambil orang, boleh nggak? Itu ada hajat, nggak apa-apa. Ya. Atau anak kita lagi sholat main colokan listrik, udah deket-deket diliatin, ya. Takut dia main gitu, itu boleh, ada hajat namanya. Ini nggak ada hajat nggak boleh. Paham kira-kira? Nggak boleh di sini, hukumnya makruh. Ya, makruh. Baik, yang ketiga, isyaratun nahwi ainin aw hajibin aw syafatin bila hajah walau min akhras wala tabtul biha shalah ma lam takun ala wajhil la'ab wa illa batalat. Ya, memberikan isyarat dengan mata atau alis atau bibir tanpa ada hajat, nggak ada keperluan, ente ngasih isyarat. Selama ini makruh hukumnya, tapi tidak batal. Tidak batal selama tidak ada niat main-main dalam sholat. Tapi kalau ada hajat, itu nggak makruh. Misalnya kita lagi sholat, ya, istri kita mau pergi, mau pamit, ada hajat mau beli apa, bang, pamit bang ya, buru-buru nih ya, gas habis lagi masak, misalnya gitu. Boleh nggak bang? Nah, berarti oh ya boleh gitu. Ya. Kalau atau pakai apa? Pakai mata atau pakai hajib, ya, pakai alis, ya, gitu. Jalan, gitu. Ya. Atau apalagi misalnya pakai bibir apa bibir? Ya. Bang gitu ya, itu sih main-main kalau gitu, ya itu nggak ada hajat, ya. Pokoknya kalau apa untuk misalnya membalas salam, ya misalnya kita isyarat nih, assalamualaikum, kita lagi sholat nih, kan nggak menjawab batal, isyarat aja. Berarti oh dibalas sama dia, itu nggak apa-apa, ada hajat. Jadi kalau nggak ada hajat makruh. Paham? Ya. Kadang Arbi suka kalau saya lagi sholat kan mau jamaah tuh, Bi, Abi sholat sunnah apa sholat asar? Sunnah ya? Saya isyarat gini, sunnah ya, Bi? Oh iya berarti ya. Kalau misalnya saya lagi sholat terus berisik, ya, nggak mulai-mulai, saya udah takbir nih, dia masih bicara sama adiknya, ya, ini kaca, saya pelototin, takut dia, ya, itu ada hajat namanya, boleh, ya, paham ya? Tapi kalau main-main batal ente, lagi sholat, ya, tiba-tiba lanjut lagi anak sholat nih, ya, tiba-tiba suci lewat, ya, kata soalnya duduk. Ada suci, soalnya apa sih Randu nengok, ya, batal tuh sholat tuh, ya. Ente udah punya asam masih suci juga diincar juga, ya. Batal double itu tuh, ya. Paham ya? Jadi kalau main-main batal. Misalnya juga lagi sholat dijak suwit, iseng banget teman kita, ya, Allahu Akbar, soleh datang, aduh, tanduk, batal sholat, ngapain, nggak ada hajat itu, ya. Itu nggak boleh tuh. Baik, kemudian atau misalnya yang nggak ada hajat juga lagi sholat kisbai, ngapain kisbai? Itu cewek saya Ustaz, calon saya, ya nggak usah pakai gitu-gitu, ya, nggak ada hajat namanya, paham? Ya, baik, ini makruh kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat nggak makruh. Tapi kalau main-main batal, ingat ya, ada niat main batal. Warabi'uha yang keempat, apalagi yang makruh, jahru bi mahalin israr wa aksuh haitsu la udhra,
mengeraskan suara di sholat yang pelan, atau sebaliknya, zuhur asar kan pelan, ente kenceng jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu namanya nggak ada hajat, ya itu makruh tuh gitu. Tapi tak sah salatnya, nggak masalah. Atau maghrib isya subuh harusnya kan ngeraskan suara, terus pas ente jadi imam ente malah pelan, ya ini kayak berubah suaranya, enakan tadi ya tuh, aduh atur bener tuh, latihan biar ya, ini jangan buat dangdutan ntar ya, paham ya? Jadi kalau sholatnya sir, ente sir, sholat jahar ente jahar, jangan dibalik, ya. Ini kalau ente balik hukumnya makruh, ya. Kecuali ada udzur. Nah, udzurnya apa misalnya? Misalnya berisik banget, ente sholat zuhur berisik, dan ente nggak bisa fokus sama bacaan ente. Kalau ente bacanya pelan, ente kencengin suara ente, itu boleh, ya. Anak aja kadang sih, mungkin kalau hampir tiap hari kali ya. Kalau sholat duha tuh karena sambil nikrar ya, karena modelnya kalau nikrar suaranya pelan nggak mantap gitu anak tuh. Jadi kalau nikrar angkat suara, ya kencang suaranya. Jadi sambil sholat duha tuh sambil nikrar, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitab, ya nikrar. Itu kencengin suara. Padahal kan sunnahnya pelan, tapi anda nggak mantap kalau nikrar begitu. Ada udzur nggak apa, ya memantapkan hafalan. Itu paham ya? Itu ada udzur apa? Kemudian termasuk yang makruh juga ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Bi an yaj'ala yadahu aw yadahi ala khasiratih, ya. Ente meletakkan satu tangan atau kedua tangan di pinggang. Salat begini, Allahu Akbar. Ini apa-apaan tuh gini, ya. Saya kan tuan tanah Ustaz, suatu gini, nggak bisa juga, bisa begini aja, nggak ada hajat itu begitu. Kecuali ada udzur, ada hajat. Seperti apa? Dia memegang lambungnya yang sedang sakit, ditekan supaya nggak sakit, nah itu boleh. Bukan lagi sombong tuh. Misalnya lagi sakit nih, perih banget, cuma kalau ditekan ada enakan dikit, sholat, nah itu nggak apa-apa, ada udzur namanya. Ini nggak ada udzur, nanti tolak pinggang, ya, makruh begitu, ya. Dan itu gayanya iblis ketika turun di bumi tuh. Iblis ketika diusir dari surga diturun ke bumi begini, wah iblis gaya banget ya. Masya Allah. Jadi kalau orang begini tuh ngikutin gayanya iblis, makanya katanya orang lagi marah begini gayanya, ya, karena lagi di kompor-kompor sama iblis. Lu nggak tahu, lu gosip begini nih, tak udah selesai gini begini, nah, itu gayanya iblis tuh, ya. Makruh tuh, ya. Kemudian termasuk yang makruh juga isra' fis shalah, buru-buru dalam sholat. Sholat buru-buru ente ngapain, ya? Sholat buru-buru, pelan-pelan sholat itu, nikmatin tuh sholat, ya. Makanya kalau itu kadang dilema ya, mau sholat di masjid istiqomah renggang, saya nggak demen, nggak mau saya. Nurul yakin rada jauh itu kan ya, paling sini kali ya, Al-Barokah rapat sini ya, Al-Barokah rapat, ya. Cuma kalau saya sholat di masjid, anak-anak kadang saya nggak ketahuan sholatnya bagaimana. Jadi saya kadang di rumah aja dulu dah, jamaah sama anak-anak biar sholatnya bener gitu maksudnya. Karena kalau kita udah sholat nih, kayak tadi misalnya ada acara dari maghrib sampai isya udah sholat masjid, anak-anak mau sholat isya tuh. Tapi kalau kita giliran suruh sholat, akhirnya sholat, ya nggak ada di 2 menit udah selesai, udah gimana sholatnya gitu, ya. Jadi kalau sholat sendirian begitu, mendingan jamaah. Jadi kadang saya mau ke masjid, anak-anak tergagap kepikir nggak bener sholatnya, ya. Kalau nggak ke masjid rugi juga, ya. Jadi kalau istiqomah saya nggak ini, saya nggak cocok saya. Selama corona ya, selama corona saya nggak cocok. Jaga jarak mulu, jauh-jauh banget lagi, ya. Biar kata Imamnya Adnan juga nggak cocok saya, ya. Dengan saya jadi imam saya suruh rapat, sekalinya nyuruh rapat katanya nggak dipakai lagi ntar, wah diancam nggak dipakai lagi, biarin aja deh, ya. Yang lain masih banyak yang pakai, ya. Kemudian begitu juga dalam sholat pelan-pelan, begitu juga ketika pengen jalan ke masjid juga pelan-pelan, ya. Walaupun misalnya udah mulai jamaah, pelan-pelan santai, biar langkahnya banyak, kan pahala semua itu, ya. Jadi jangan buru-buru, jangan dari rumah kabur, ya, sampai di musola masjid Allahu Akbar
ya, jadi malah nggak khusyuk sholatnya, santai aja pelan-pelan ya. Jadi sifat buru-buru itu sifat setan. Al-ujulah itu minasyaiton. Sifat buru-buru itu dari setan. Jadi nggak bagus kita terburu-buru, kecuali dalam beberapa hal katanya. Ada 6 perkara kalau nggak salah kita disunahkan buru-buru. Di antaranya kalau bayar utang, buru-buru punya duit, nggak usah nunggu jatuh tempo, udah bayar aja udah, biar bebas kita ambil utang ya. Kemudian ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ada tamu datang, buru-buru muliakan ya, siapin makanan, minuman, kalau perlu makan besar ya, kalau kita rezeki ya, itu sunnah. Kemudian juga sunnah buru-buru apa namanya tuh, anak perempuan kalau sudah balighah, udah pengen nikah, buru-buru nikahin ya, jangan lama-lama ya, nunggu lulusnya kapan nggak jelas ya. Kalau jelas masih mendingan dah, lulus kapan deh, setahun lagi, udah bang tungguin dah. Lulus kapan nggak tahu juga dah bang, ya udah tinggal aja gitu dah ya. Kalau model-model gitu kelamaan kagak jelas ya. Perempuan banyak yang lain ya, dorong diambil orang ya, bukan jodoh ente gitu aja udah ya, berarti kan itu jodoh orang lain, kecuali ente mau sabar ya. Kalau mau sabar silakan aja dah, setia sampai mati. Sampai mati kalau lulus nggak nikah. Jenazah kalau meninggal buruan urusin, jangan ntar. Jadi ada perkara-perkara yang buru-buru itu bagus, tapi dalam sholat nggak bagus. Santai aja pelan-pelan ya. Kemudian termasuk makruh juga memejamkan kelopak mata ya. Memejamkan kelopak mata ini makruh in khafa dararan, kalau memang khawatir ya akan ada bahaya. Wa illa fala, kalau ada bahaya enggak makruh. Jadi sebaiknya sholat itu kita melek ya, jangan kita merem sholat, kecuali misalnya kita sholat di padang pasir, angin lagi berhembus, wah banyak debu ya, merem, jangan begini kelilipan ya, merem nggak apa-apa ya. Atau misalnya, dan kadang wajib nutup mata, misalnya lagi sholat lewat cewek pakai celana pendek, kita lewat sholat di lapangan, ada yang nggak sholat, anak kos-kosan pakai hot pants pagi-pagi beli nasi uduk, kita lagi mau nungguin sholat apa namanya id di lapangan, dia orang Kristen misalnya, waduh saya lagi sholat lihat paha nih, gimana merem, itu hukumnya termasuk wajib ya, bukan sunnah, bukan wajib merem biar nggak lihat maksiat ya. Biasanya gitu kan kata Allah gitu, ciri orang-orang beriman yang sejati itu yaghuddu absarahum, dia kalau melihat hal yang haram, lihat perempuan yang bukan mahram, menundukkan pandangan mata gitu loh. Kalau orang beriman sejati gitu, ada cewek nunduk, apa bang? Enggak berani ngelihat gitu, ya. Sama kayak Randu gitu, Randu kok sama cewek abang apa sih bang? Enggak, kata Ustaz Abid nggak boleh ngelihat gitu. Kamu kok dipeluk enak sama aja nih ya. Jangan dulu ya, jadi jangan mendem mata ya. Ustaz, dia buta Ustaz, walaupun buta kan nggak lihat juga ya, tapi jangan memejamkan mata ya. Kemudian kadang sunnah wajib kita memejamkan mata. Misalnya gimana kan, seandainya di soft kita ada orang yang telanjang, bisa Ustaz sholat telanjang, bisa aja, bisa kejadian. Seandainya ada orang di satu tempat bajunya hilang semuanya, kebakaran, hanyut ya, dan baju dia najis, maka dia boleh sholat dengan cara telanjang, boleh. Nah kita yang punya baju boleh nggak lihat? Nggak boleh. Jadi kita di mana depan saya merem, lagi ngeliat juga gede banget katanya ya. Wah, lihat macam-macam, udah burik ya. Merem aja udah merem, haram kata aurat orang, haram. Kadang sunnah kita merem ya. Misalnya gimana, kita sholat di tiang atau di depan orang yang bajunya atau tiang itu ada gambar-gambar, atau sejadahnya ada gambar-gambar, jadi kita pikiran kemana-mana, kayak sejadah anak-anak kecil, kadang sejadah dewasa juga ada gambarnya, masjid ada pohonnya gitu kan ya. Sebaiknya nggak usah ada gambar ya. Oh ada gambar itu ntar bisa jadi khoyal kita. Kadang aja anak begitu, padahal gambar masjid Kubah, anak kadang ngayalnya gimana ngayal tuh, ini kalau pintunya 2 di sini nih kayak bagus gitu. Lagi seorang gak ngajar banget juga, itu level ustadz, gimana orang lain
Apalagi yang gambar Doraemon, gambar poni, ya kan? Ada. Apalagi gambar cewek lagi, ya udah dah, pikiran kemana-mana. Ya, atau depan kita ada orang pakai baju pilkada, coblos nomor 2, ya kan kita, ya jadi baca itu merem aja udah, daripada kita ngebaca begitu-gitu. Ya. Kadang sarung aja tuh bisa ganggu kita, Wadimor, ya, BHS. Kalau BHS dia biasa di depan sini, ya nggak kelihatan. Ya, kalau Wadimor, ya Atlas kan di belakang tuh, Mangga itu yang murah-murah. Kalau yang mahal-mahal dia tandanya di depan. Coba ada itu beli BHS, punya BHS nggak? Nah, orang susah itu berarti. Ya. Kalau anak nggak beli, dibagi orang mulu, ya. Sampai nggak kepake tuh, ya. Dan ada waktunya anak warisin. Itu kadang kalau BHS di depan sini tuh. Ya, kalau kita ngelipat gitu di depan posisinya. Ya, sarung mahal, ada. Ya. Mobil aja semakin dikit pintunya semakin mahal. Mobil pintu 2 mahal atau murah? Ya, mobil pintu 4, pintu 3 KWK murah. Ini KWK tadi. Ya, tapi kan juga sih tergantung mobilnya juga ya. Jadi makruh kita nutup mata kalau nggak ada hajat. Tapi kadang bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Ya. Misalnya saya Ustaz kalau nggak merem, saya nggak khusyuk Ustaz. Ya banyak suara-suara orang lewat ya, merem apa? Supaya menambah khusyuk. Kemudian yang makruh juga menempelkan kedua lengan ke lambung ketika ruku dan sujud. Lagi ruku, lagi sujud, lambung jangan ditempelin. Nih, laki kalau ruku, ya, tangannya, lengannya jangan begini. Ini cewek, kita buka. Sujud pun begitu, buka tuh tangan. Kalau sendirian ya, atau jadi imam, kalau samping ada makmum ya begini, jangan begini, makruh tuh, jelas ya. Kemudian makruh juga menempelkan perut ke paha ketika ruku dan sujud. Sujud jangan begini nih, ini perut nih, jauhkan dari paha, loh ya, 90 derajat, jangan begini sujud ya, nempelin perut ke paha. Atau lagi ruku, cuma susah kan lagi ruku ya. Gimana coba lagi ruku nempelin? Jadi kayak itu makruh tuh. Ya, nggak boleh gitu, jangan. Ya. Lagi juga nggak nyaman sujud dan ruku begitu, nggak nyaman. Ya. Kemudian makruh juga iq'a'ul kalb. Ya. Iq'a'ul kalb itu adalah duduk gaya anjing. Menempelkan pantatnya ke tanah dan meluruskan, menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangan di atas bumi, di atas tanah. Ini duduk gaya anjing begini nih. Iq'a namanya. Ini pantat tempel. Kaki ditegakkan gini. Ya, gini. Habis sujud nih. Allahu Akbar. Tuh duduk gaya anjing, makruh. Masa begitu itu sholat? Ya. Kan duduknya boleh apa aja Ustaz, tapi jangan yang itu duduknya, duduk yang sunnah pilihnya, paham? Kemudian makruh juga nakratul ghurab. Apa itu nakratul ghurab? Ketika kita sujud, kita memukul tanah dengan wajah kita. Jadi ghurab itu ghurab, apa bahasa Indonesia? Gagak, ya. Patokan gagak. Gagak itu kalau mau ngambil mangsanya tuh, kalau lagi makan kan gagak makannya bangke juga tuh. Jadi gini, tuh gitu kan. Biar cepat, biar kena. Nah, kita sujud juga kalau jedot di bahasa kita, jedotin jidat ke tanah makruh. Cebung. Ya puyeng juga sakit juga. Ya, itu makruh begitu. Jadi ngapain juga begitu ente? Sakit nggak enak. Pelan-pelan aja naruhnya pelan-pelan. Ya. Itu makruh. Kemudian termasuk makruh juga iftirasyus sabu' fi sujudi. Ya, yaitu iftirash sujud dengan gaya hewan buas. Gimana maksudnya? Meletakkan lengannya di atas tanah sebagaimana yang dikerjakan oleh hewan buas. Ente lihat kalau hewan buas kalau lagi duduk begini nih, ya. Ini duduknya. Tangannya begini. Ya, kalau hewan buas gitu. Ente sujud begini nih.
Ini makruh nih gini nih. Angkat. Lihat aja anjing. Anjing kalau lagi istirahat begini tangannya. Ya. Singa. Nah, ya. Itu makruh begitu. Ya, sujud dalam kondisi tangan diletakkan ke tanah, makruh. Kemudian juga itolatu tasyahudil awal, memanjangkan tasyahud awal. Nah, ini jangan panjang-panjang karena tasyahud awal kan pendek, itu lamain. Ya, ini makruh. Ya. Kemudian al-ittiba' walau li ghairi rajul, memakai sorban seperti orang sedang tawaf. Aduh, bawa sorban lagi. Ada yang bawa sorban? Nggak ada. Sarung, buka sarungnya. Nggak ada apa kayak nggak ada ya. Sejadah coba, sejadah coba. Sini coba. Pendek sejadah kali ya. Itu tuh apa mau kena cewek tuh? Yang agak panjangan. Apa pinjam doang? Ya itu nggak apa, kan panjang dia tuh. Itu pendek, nggak bisa. Itu bawahan kena panjang tuh. Bawahannya aja bawahannya. Tapi nggak bau kan? Ya. Ittiba tuh rida itu satu bagiannya apa? Ada bagian yang berada di bawah ketiak. Ente kalau orang pergi haji, yang gini nih. Nah ya. Kalau saya kan pakai sorban begini. Ini sunnah. Bahkan Sayyidina Ali begini. Gitu ya. Tapi kalau ittiba nih satunya di bawah sini. Ya. Ini terus di sini. Dan kedua sisinya kependekannya. Kiri dan kanan ini ada di posisi kiri. Ini makruh. Jadi kalau pakai sorban bukan begini, tapi begini. Atau kayak gaya Sayyidina Ali ini. Di atas ketek, bukan di bawah ketek. Paham ya? Ini namanya ittiba tuh makruh ya. Dalam sholat ini pakai sorban ada cara. Ini namanya sadel. Sebelum ini sadel. Ini juga bagaimana bilang makruh. Seperti sorbannya pendeta. Tapi banyak dipakai sama kiai-kiai kita begini. Ya, termasuk Ustaz Aliminan ini. Ya. Kalau Habib Salim dan para habaib pakai begini. Sebelah. Walaupun sebagian ulama fikih mengatakan pakai sorban satu sisi kosong dari sorban makruh. Ini kan nggak ada berarti. Ini makruh. Ada yang bilang ini makruh, tapi ini amalnya para habaib, para guru-guru kita begini dan ada dalilnya. Ya bukan asal-asalan. Jadi kalau dia mau begini boleh di kanan ya. Rata-rata pakai di kanan sebenarnya. Atau yang begini, yang seperti yang pakai. Gini. Ya. Tapi di atas bahu bukan di bawah bahu. Paham kira-kira? Iya ada ilmunya, pakai sorban juga ada ilmunya, nggak salah-salah. Paham ya? Kita aja pakai imamah itu ada ijazahnya. Dapat ijazah dari Habib Salim, dari Habib Umar bin Hafiz, dari Habib Hasan Syatiri, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, ada ijazahnya. Cuma anak tipe orang yang apa ya? Jarang demen foto anak pribadi itu. Jadi sebenarnya nyesel juga momen-momen lagi dipakai ijazah imamah sama Habib Umar. Teman-teman pada foto tuh. Misalnya mau pulang tuh, Bib, ijazah imamah Bib. Foto. Anak tipenya tipe nggak demen foto ya, tahu. Jadi nggak ada foto. Kadang anak punya fotonya dari teman anak. Lah ada foto anak ini. Iya Bib, rame-rame. Moto tuh fotonya moto nggak tipe apa ya? Nggak terlalu suka foto itu. Kalau orang moto silakan, cuma maksudnya foto dong, foto jarang gitu, jarang banget. Kalau bunda demennya moto. Apa aja foto ya. Ini beda tipe. Ya. Baik. Kemudian termasuk yang makruh juga tasbikul asabi'. Tasbikul asabi' itu idkhalu ba'dihha fi ba'din. Nih, apa bahasa kita nih? Memasukkan jari ke dalam jari. Ini namanya tasbik. Lagi sholat begini. Makruh nih. Ya, jangan. Ini dalam sholat. Kalau di luar sholat bagaimana? Kalau di luar sholat katanya, kalau di luar sholat, jikalau di dalam masjid menunggu sholat, walaupun tidak menghadap kiblat itu makruh, itu tetap makruh. Ya, kalau bukan di dalam masjid nggak makruh. Cuma saya kalau pernah di depan Habib Alwi, Habib Alwi Idrus tuh di Condet ngobrol, anak ngobrol begini tangannya. Ustaz, lepas tangannya, gitu kan? Oh iya, jangan tasbih, gitu. Dulu katanya Rasulullah SAW ketika berdoa
Allahumma a'izal Islam bi ahabil umarain, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu hambamu yang bernama Umar. Itu yang dimaksud Umar di situ ada Umar bin Khattab sama Amr bin siapa saya lupa tuh. Nah, Umar bin Khattab ketika Nabi doa tangan lagi nggak begini. Nah, si Amr begini, dia nggak dapat doa jadinya. Ya, katanya jadi salah satu hikmahnya tuh kenapa Allah kasih ke Sayyidina Umar walaupun sudah ditulis sama Allah yang masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Karena tangannya lagi tidak tasbih, ya. Jadi ketutup tuh. Kalau lagi begini nggak dapat doa jadinya. Nah, orang-orang Kristen kalau doa kan gitu. Ya. Ini orang Kristen doa. Kita enggak gini. Ya, makruh ya, tasbih kita. Bahkan katanya Syekh Muhammad Hasbullah, inna tasbih yurithun nu'as. Orang kalau suka begini tasbih itu menyebabkan ngantuk. Emang ya? Katanya kata ulama nih, kalau orang suka tasbih bikin ngantuk. Coba aja. Nah, ini bisa kita jadi akal-akalin nih. Kalau kita malam nggak bisa tidur, kita tasbih biar ngantuk gitu ya. Siapa tahu bisa kan? Gitu. Kemudian makruh juga dalam sholat tafriqul asabi'. Apa bahasa Indonesianya? Meletakkan jari. Lagi sholat itu. Ada aja tangannya. Retak. Lagi sholat makruh. Ya, makruh lagi sholat begitu. Ya. Anda dulu di Rubat Ramadan ngimamin taraweh, kan dipilih tuh imamnya siapa aja ditunjuk ya. Anda termasuk yang suruh ngimamin. Anda biasa jelek Anda tuh. Kadang lagi wiridan, tangan tuh gak bisa diam. Gitu. Bunyi udah lagi wiridan nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Dilihatin sama Habib Alwi. Udah Hafid. Gif. Truk. Jangan bunyi-bunyi tangan jarinya. Oh iya Bib. Karena kalau kebiasaan susah ya. Ditinggalin tuh. Bahkan pernah gara-gara sering begitu akhirnya salah urat. Diurut akhirnya. Ustaz sering begini-gini ya? Iya, jangan gitu Ustaz. Habis kalau begitu nggak enak gitu rasanya gitu ya. Itu jangan tuh makruh ya. Kemudian termasuk makruh juga isbal. Nah, itu yang orang salaf itu. Oh, dia bilang isbal itu haram. Orang yang isbal masuk neraka. Apa itu isbal? Irkha'ul izar al-ard. Jadi memanjangkan sarung atau celana sampai nyentuh tanah. Nah, itu makruh. Di mazhab kita makruh, bukan haram. Ya. Itu salafi bilang makruh, haram saja, ya biarin aja dia. Ya, biarin aja dia punya bilang haram. Kita ulama kita makruh. Ya. Ada salah seorang kenalan anak orang Betawi. Anak sering nge-share kajian gitu ya. Kayak antus komik suka nerima juga tuh. Tiba-tiba dia bilang, "Ustaz, doain ya, sekarang saya sudah pindah manhaj salafi, doain biar istiqomah." Anak gak doain. Orang Betawi pindah ke salafi juga. Sekeluarga banyak abang adik. Padahal waktu bapaknya meninggal itu haul manggil Habib Ali Kuitam. Habib Ali anak yang teman saya tuh, yang muda. Sekarang jadi salafi. Sedih ya ngeliat itu. Kalau orang mana-mana iya ada orang Betawi juga. Jadi salafi Betawi. Ini hati-hati hadirin. Ya Pak, orang kalau nggak ngerti ilmu agama jadi begitu tuh. Merasa yang kita kerjain gak ada dalilnya. Ya. Aduh, kesian saya nggak usah nyebut nama dah. Masih kesian, sedih saya ngeliat itu. Orang mana-mana saya nggak kaget, orang Betawi saya kaget. Waktu dulu saya pernah diundang tahlilan orang tuanya waktu meninggal. Sekarang jadi salafi. Kesian. Itu makruh ya. Isbal itu makruh. Jadi kalau pakai sarung, pakai celana jangan sampai menyentuh tanah. Kalau bisa di atas mata kaki. Ya. Di atas mata kaki kalau bisa. Intinya nggak usah nyentuh tanah. Kalau nyentuh tanah makruh. Dan kalau nyentuh tanah dibarengi dengan sombong haram. Gitu ya. Kemudian makruh dalam sholat ngeludah ke depan, ke kanan, itu makruh. Ke kiri enggak. Ini dengan syarat di kirinya nggak ada orang. Jadi kalau itu pun bukan di masjid ya. Kalau di masjid nggak boleh, haram ngotorin masjid. Misalnya kita sholat di lapangan, di padang pasir, di gunung, terus pengen ngeludah, ya, jangan makruh ke depan, makruh ke kanan. Kalau ngeludah mana? Ke kiri. Itu nggak apa-apa, ya. Dengan syarat tadi di sampingnya nggak ada orang lain. Kalau ada teman satu soft, ini nggak terima dong, seng, ngeludah, ganti ya,
Akhirnya ludah-ludahan sholat. Jangan. Ya. Kalau ke depan, ya kena imam. Makruh. Ya, jangan. Ya. Kalau nggak, makanya kalau ngeludah, wah Ustaz saya gimana nih? Saya harus ngeludah, kalau nggak penuh nih. Ya, lagi keluar udah mulu. Siapin tisu, siapin apa sampai yang ngeludah tisu. Sini gitu. Saya juga gini. Kalau lagi keluar mulu tuh, ya siapin tisu, ngeludah. Habis kalau udah dari sini masjid, kotor gak boleh, ya. Paham kira-kira? Bahkan boleh ngeludah dijahit, di apa kantong. Nggak ada tisunya Ustaz, itu basah semua, ya nggak apa-apa. Kan baju ente itu, cuma geli aja. Jadi kalau ada kuning-kuning ya ada malas banget, ya. Jadi jangan ngeludah sembarangan, ada apa namanya, ada adabnya, ya. Kemudian tuh kalau di masjid bagaimana? Nih kalau bukan di masjid boleh ke kiri. Kalau di masjid jangan, haram hukumnya. Jadi gimana? Yang ngeludah di ujung baju atau di kantong, ya. Itu. Baju sendiri bukan baju orang. Baju orang. Gue lagi sholat tarik diludahin. Kemudian termasuk makruh juga wad'u yadahu ala famihi bila hajah. Meletakkan tangan di atas mulut tanpa hajat. Salat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai masker. Makruh ente pakai masker. Ya. Adnan kalau istiqomah kan masjid wajib pakai masker tuh. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk kecuali saya. Saya mau bodo amat. Ya. Ente ketika 5 menit copot nan di depan jamaah copot. Atau turunin. Gitu. Wah, murid Ustaz Hafid kayak gitu. Disuruh Ustaz Hafid. Hah? Ya kok, oh nanti gimana Bang? Saya pulang. Bang, tapi bayaran tetap ya, kan nanti nyuruh pulang. Anda nggak mau pulang, nanti nyuruh. Ya, nggak boleh. Ada orang sholat katanya di sana tuh di masjid yang ya di sebelah sono. Ya. Itu kalau ada orang sholat nggak pakai masker, dimarahin. Masker pakai. Coba-coba aja anak digituin. Masker pakai, gua pindah masjid. Ya. Salah banget. Ya. Jadi kalau sholat ente boleh pakai masker boleh. Cuma kalau sholat turunin atau copot. Udah selesai sholat pakai lagi boleh. Nggak apa-apa terserah. Ya, gitu. Makruh. Nggak ada uzur. Kecuali ente emang ente sakit pakai masker kan enggak. Ya, kalau ente sakit gak usah ke masjid. Di rumah aja. Orang ente biasa-biasa aja. Nggak ada sakit-sakitnya. Ya, tapi Ustaz peraturan, ya udah kalau lagi sholat ikutin peraturan agama. Makruh pakai masker, kan makruh dong Ustaz. Justru makruh itu bermula, ya kita menjaga sholat kita biar pahala sempurna. Lepas atau turunin, ya. Kalau nggak boleh sholat, pindah masjid, susah banget, ya. Kayak masjid satu doang banyak masjid. Ya. Kemudian kecuali ada hajat katanya nutup mulut, misalnya lagi menguap. Ngangop, wah itu sunnah tutup, ya sunnah tutup. Jangan lagi ngangop, main buka-buka aja. Biar kata cakep orang, secakep-cakepnya orang, ngangop jadi jelek gimana? Perempuan cakep tuh, ngangop jelek. Orang cakep atau cantik, ganteng atau cakep, itu bisa jadi jelek kapan? Lagi bersin gak ada yang cakep, masih jelek. Yang pertama, yang kedua lagi nguap, orang ngantuk, itu masih jelek. Ya. Kecuali udah bikin-bikin ya. Nggak ada, nggak puas tuh nggak begitu. Sama yang ketiga lagi ngeden, itu pasti jelek. Nggak ada orang cakep ngeden jadi tetap cakep, nggak ada, pasti jelek. Nggak ada yang cakep. Ya. Jadi nggak usah gaya-gaya itu pasti ada jeleknya. Ya, biar kita cakep juga ada jeleknya. Ya. Jadi makruh tuh naruh tangan di mulut. Kemudian lagi penting nih ya, udah itu dulu dah. Nanti sebenarnya masih banyak nih, ya. Sholat yang makruh juga misalnya sholat nahan kencing, sholat nahan sholat nahan kencing dan sholat angkat kaki satu, makruh. Iya, ada. Itu di kitab takrirat lebih banyak yang disebutin. Ini sebagian saja. Ya, jadi ini yang kita bahas untuk malam ini, perkara-perkara yang makruh dalam sholat diperhatiin, ya. Jadi biar kita sholatnya sempurna. Ya, sesuai sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di kajian berikutnya
karena akhlak ya kita ngaji taklim mutalim. Lalu berikutnya akan kita bahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat. Apa saja yang bikin sholat kita batal? Ini kita bahas di kajian berikutnya. Kita tutup dengan Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Ya, ini pelajaran sholat kan kita pakai tiap hari. Jadi nanti bayangin tuh, saya kalau begini apa hukumnya nih? Sunnah, apa wajib atau makruh itu? Ya, kalau wajib atau sunnah kerjain. Cuma kalau makruh atau haram tinggalin. Gitu ya. Dan mudah-mudahan kita berharap semua ibadah kita khusus sholat kita yang didasari dengan ilmu semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ini wabah segera pergi dari kampung kita. Ya, orang-orang yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sehat dijaga terus sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang takut ke masjid, ke musola, ke majlis gara-gara corona, Allah berikan keberanian dalam hati mereka untuk memakmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Memakmurkan majlis-majlis ilmu, majlis zikir supaya kampung kita ya dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak yang ke masjid, ke musola, ke majlis ilmu, majlis zikir, makin menambah cintanya Allah pada kita. Jangan malah kita menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau alasan corona udah dah ya. Istri saya tadi itu siang tuh saya ke sekolah sama istri yang pakai masker. Kata istri saya, bang pakai masker nggak bang? Ya bandel banget tuh kamu. Saya bilang, jujur aja deh, abang udah muak sama masker gitu. Ya, udah malas banget sama masker nih. Semua pakai masker. Kalau pakai masker diliatin. Yang kan sekolah bang, ya dah pakai dah. Gini aja deh. Pengap, saya bilang, abang kalau pakai masker tuh pengap. Kalau pengap abang susah napas, kalau susah napas abang mati. Mati gara-gara masker. Ya, mendingan gue hidup aja. Ya. Terserah deh yang mau pakai masker, nggak usah ngikutin saya mah mazhab Kiai Ghazali ya. Jadi yang mau ikutin mazhab WHO silakan, yang mazhab Kiai Ghazali silakan, bebas-bebas aja ya, mati udah ditentuin, nggak usah takut sama Allah ya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pulang dari sini bawa ilmu manfaat dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.